Tep, lampu ya. Waqala, dan juga Nabi SAW mengatakan, man kana hammuhu al-akhiratu jama'allahu samlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa tadhud dunya wa hiya ragimatun. Maka sesungguhnya orang yang himmahnya, yang keinginannya, yang cita-citanya untuk akhirat, keinginan, hamm, ya, keinginan yang kuat, cita-cita. Cita-citanya, keinginannya, niatnya adalah untuk akhirat, maka Allah mengumpulkan untuknya ya, kekuatan, memberikan dia kekuatan, wa jalaginahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan di hatinya rasa ghina, rasa kaya. Ya. Rasa kaya. Kaya di dalam hati. Dan kaya yang sebenarnya, yang sesungguhnya adalah kaya yang ada di dalam hati. Ya. Kalau kaya itu patokannya dunia, ya, ternyata orang-orang kaya yang hartanya begitu banyak itu belum merasa puas, belum merasa tercukupi. Maka kaya yang sesungguhnya adalah kaya yang ada di dalam hati. Hatinya merasa kaya, merasa cukup dengan apa yang diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah berikan semacam itu kepada orang yang niatnya, ya, keinginannya adalah untuk akhirat. Dia cari ilmu untuk akhirat. Dia berdakwah untuk akhirat. Dia beramal solih untuk akhirat. Maka Allah berikan kecukupan di dalam hatinya. Ya. Bahkan apa? Wa atadhu dunya wa hiya ragimatun. Bahkan Allah datangkan dunia untuk dia. Allah berikan dunia kepadanya. Dan dunia itu wa hiya ragimatun, dalam keadaan hina. Ya. Kenapa? Karena dia mulia. Harta yang begitu banyak dia tidak membuat dia sombong. Itu sesuatu yang remeh. Ya. Itu maksudnya. Jadi orang yang tujuannya akhirat, Allah berikan kekayaan di dalam hatinya dan kekayaan dunia. Maka ada pepatah yang mengatakan, siapa yang mengejar dunia, yang mengejar akhirat, maka dunia mengikuti. Siapa yang mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti dia, akan mengejar dia. Orang yang mengejar dunia, dunia tidak dia dapatkan, akhirat pun tidak dia dapatkan. Orang yang mengejar dunia nggak akan dapat dunia, kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Dan dia tidak ada puasnya. Orang yang mengejar dunia tidak ada puasnya. Sehingga apa? Itu bisa dikatakan dia tidak mendapatkan apa-apa. Paham di sini? Walaupun selintas kita lihat kaya, mobilnya banyak, rumahnya mewah. Ya. Tapi dia tidak puas dengan itu. Seolah-olah itu belum ada. Tidak ada yang bisa dia nikmati. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa man kanat niyatuhu ad-dunya faraqallahu alaihi di'atahu. Dan barang siapa yang niatnya, keinginannya untuk mengejar dunia, maka Allah cerai-beraikan dunia tersebut. Urusan dunia dicerai-beraikan. Ya, sulit untuk mendapatkannya, sulit. Ya, untuk menjaganya sulit.
dicerai-beraikan. Hatinya dipenuhi dengan dunia, disibukkan dengan dunia. Ya, kalau niatnya untuk dunia. Walaupun selintas mungkin banyak dunianya, hartanya banyak, tapi dunianya menyibukkannya. Tidak ada puasan di dalam hatinya dengan dunianya. Tidak bisa menikmati dunianya. Ya, itu yang dimaksud dengan Allah. Ya, mencerai-beraikan urusan dunianya, wa ja'ala faqrahu. Dan Allah menjadikan dia fakir baina ainaihi, di pelupuk matanya. Jadi selalu merasa kurang, ya. Fakir, merasa kurang dan merasa kurang. Ini kalau niat kita salah, ya. Maka di sini harus kita hati-hati. Niatkan yang benar, niatkan untuk Allah, niatkan untuk mendapatkan negeri akhirat. Ya. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma katabalahu. Dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Ya, dunia ini sudah ditetapkan. Kaya dan miskin kita sudah ditetapkan. Profesi antum apapun, ya itulah jatah antum di dunia ini. Di dunia ini. Yang perlu kita kejar adalah akhirat. Yang begitu besar, yang begitu mulia, yang tiada batasnya. Jangan mengejar dunia yang hina. Sudah hina, remeh, nilainya kecil, ya, dan terbatas. Akan kita tinggalkan. Kalau kita bisa menikmati paling berapa tahun? 50 tahun. Sekitar itu. Mungkin antum nanti menjadi pejabat apa, ya, umur berapa? Umur 40 tahun atau 30 tahun lah, masih muda. Antum meninggal tahun berapa? Berapa tahun? 70 tahun misalnya. Berarti antum menikmati berapa tahun? 40 tahun. Menikmati dunia ini 40 tahun, setelah itu apa? Habis. Iya. Dan tidak ada bagian lagi di akhirat. Jangan sampai yang semacam itu. Ya. Jadi maka dan ini mari kita fokus kepada akhirat. Fokus untuk mengambil bagian yang sangat besar, yaitu dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempersiapkan diri kita dengan ilmu, semangat dalam menuntut ilmu. Para ulama telah mencerminkan bagaimana mereka dalam menuntut ilmu. Ya, kisah-kisah yang begitu banyak, ya. Mereka semuanya dengan kesungguhan, bukan dengan malas-malasan, bukan dengan bermudah-mudah. Ya. Bahkan kalau kita melihat hari ini dengan dahulu itu jauh sekali. Ya, duduk di masjid sejuk, kipas anginan, lagi mati lampu ya. Lampu terang. Dulu lampu nggak ada. Ya, belajar malam menunggu bulan purnama. Bulan purnama antum bisa belajar nggak baca di bawah bulan purnama? Remang-remang kan? Nah, mereka itu seperti itu. Ya, malamnya untuk belajar, nunggu bulan purnama. Itu pun kalau nggak mendung. Yang lain siang. Ya, sedangkan mereka belajar siang dan malam. Ya. Imam Bukhari menulis Sahih Bukhari itu malam-malam menunggu bulan purnama, siangnya untuk belajar. Ya. Sampai ribuan hadis, menulis hadis bulan purnama. Bulan purnama itu berapa hari sih dalam sebulan? 5 hari. 10 hari. Ya, itu pun cuma berapa jam. Itu pun kalau nggak mendung. Bisa
menulis begitu banyak. Ya. Dan mereka orang-orang yang begitu mulia yang telah mendahului kita dalam pahala semuanya mengalir kepada mereka. Ya, begitu antum ketika mau mengikuti jejak mereka, maka antum juga bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yaitu yang bisa Ana sampaikan sebagai nasihat dan juga sebagai penyemangat kita untuk mengamalkan ilmu kita, ya, untuk berdakwah, ya, mengajak saudara-saudara kita, ya, tetangga-tetangga kita, masyarakat kita untuk mengamalkan agama dari akhlak antum sendiri, ya, itu sudah berdakwah. Kemudian ketika antum mengajak, ketika antum tadi sudah berakhlak yang baik, maka mereka juga akan mendengarkan, ya, akan mengikuti. Tapi kalau antum tidak memberikan contoh yang baik, bagaimana antum bisa menjadi ikutan? Ya. Dan kita lihat, ingat tadi bahwasanya dakwah begitu besar pahalanya. Ya, akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti antum. Dan ini tidak ada kecuali di dalam dakwah, nggak ada di tempat lain, nggak ada di profesi lain. Ya, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam mengambil bagian dari dakwah ini, dan diantaranya adalah mempersiapkan syaratnya, yaitu al-ilmu. Baik, ya itu saja karena memang sudah mati lampu ini, sudah keringetan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin.